Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaim SPD sebagai guru SMK 1 Cilaku, Cianjur, Dinas Provinsi Jawa Barat. Baik, anak-anakku sayang, untuk pembelajaran hari ini berhubungan dengan teks cerita pendek ya. Pengertian dari cerita pendek adalah prosa ya, prosa fiktif, fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti nama cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen juga termasuk dalam struktur populer. Karya sastra ini terdiri dari satu inti kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat ya, tidak lebar, padat ya, seperti itu. Nah, dan juga ada ciri cerpen satu terfokus pada satu tokoh. Yang kedua, ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, memiliki puncak masalah. Yang keempat, terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Yang kelima, ceritanya padat, langsung tertuju pada tujuan. Yang keenam, alwi yang disingkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Nah, yang terakhir, latar cerita terbatas. Ya, latar ceritanya terbatas. Itu adalah yang disebut dengan ciri cerpen. Ya. Nah, sekarang kita akan berhubungan dengan secara umum cerpen memiliki 5 jenis ya. Fungsi fungsi di sini tentu memiliki ranking ya, ranking ke-1, ke-2, ke-3 ya. Di sini juga mempunyai fungsi rekreatif ya, juga fungsi moralitas, fungsi estetis, dan juga fungsi deduktif, juga fungsi regularitas ya. Nah, itu yang disebut dengan jenis atau fungsi dari cerpen itu sendiri ya. Nah, sekarang kita akan berhubungan dengan struktur cerpen. Struktur cerpen pendek ini ya, cerita pendek ini. Satu, abstrak ya, kedua orientasi, yang ketiga rangkaian peristiwa, yang keempat komplikasi, yang resolusi, yang kelima, yang keenam koda. Apa itu abstrak? Abstrak di sini adalah bagian dari cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Sementara orientasi berisi pemantauan peristiwa, penciptaan gambar visual dari latar atmosfer atau waktu dari cerita dibagi ini, kemudian menjadi menentukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan juga hubungan antara tokoh, yaitu yang disebut dengan orientasi. Nah, bagaimana dengan rangkaian peristiwa? Rangkaian peristiwa merangkai peristiwa satu ke peristiwa yang lainnya yang tidak terduga. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian peristiwa. Bagaimana dengan yang komplikasi? Nah, komplikasi di sini adalah pemecahan masalah bertentangan atau kesulitan-kesulitan bagi para tokoh yang mempengaruhi latar waktu dan karakter ya, seperti itu. Itu adalah komplikasinya. Yang kelima, solusi. Solusi itu di sini ada solusi dari masalah atau pertentangan yang dicapai bagi cara atau pengarang yang mengakhiri cerita itu sendiri ya, seperti itu. Dan yang terakhir, koda, ini komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga bisa disebut sebagai simpulan dari cerita itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan struktur cerita pendek. Nah, ini ada contoh dari sebuah cerita pendek ya. Ini
Nah, seperti itu. Contoh meluapkan emosi terpenting juga misalnya banyak contoh-contoh yang lain berhubungan dengan karakteristik kita disesuaikan dengan cerita itu sendiri. Ya, mungkin sampai di sini saja. Untuk contoh banyak kalian bisa mencari dari berbagai sumber ataupun bentuk yang lainnya yang tidak hanya Ibu tampilkan dan Ibu tidak hanya tayangkan. Cukup kalian bisa menggalinya dari hal yang lain ya, tidak harus sama dengan contoh yang Ibu berikan, tetapi kalian juga bisa membuat cerita pendek itu sendiri berdasarkan pengalaman kalian ya. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.